Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, sebelum Sobat Movie masuk ke pembahasan Roh Darah Bumi, kali ini Sobat Movie mau ngasih sedikit pengumuman buat sobat-sobatku semuanya. Jadi buat yang masih bingung kenapa si Singji di channel ini tuh chapternya beda-beda atau lompat-lompat, atau kadang ada yang bilang kenapa mundur lagi, ya karena versi dari si Singji itu sendiri nggak cuma satu versi. Jadi yang pertama itu adalah versi Singji kematian dari Sun Wukong, kemudian versi dari Bailang dan Xiaoyu, kemudian yang ketiga adalah versi mimpi dari Biksu Tong, dan setelah itu barulah masuk ke versi Roh Darah Bumi yang saat ini sedang dibahas. Dan kemudian juga masih ada versi dari Ashura, dan setelahnya juga ada versi dari Jiwa Kera Besar atau Absol. Dan buat sobat-sobatku yang sering nanya, kenapa ini dibahas lagi bang? Kenapa bahasnya mundur? Padahal ini kan sudah pernah dibahas. Jawabannya masih sama, karena channel ini mau ngomplitin playlist, oke? Jadi kalian itu nggak usah banyak nanya, cari info dulu di postingan komunitas. Karena di situ Mimin sering memberikan pengumuman buat kalian semua. Dan buat yang pengen ceritanya tuh berurutan, kalian bisa play videonya di folder playlist. Karena Mimin sendiri sudah mengumpulkan semua videonya dalam playlist tersebut, dan bisa kalian play secara urut, oke? Kita lanjut bahas Singji Roh Darah Bumi chapter 92. Nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita berlanjut dengan Sun Wukong yang terus mendorong jantung bumi ke lubang hitam dan akan menghancurkan jantung bumi tersebut. Kekonyolan Sun Wukong ini membuat semua orang menjadi panik. Bahkan raut wajah biksu kali ini menjadi ketakutan, karena jika jantung bumi hancur, maka hal itu akan menimbulkan masalah yang tidak bisa dibayangkan. Roh Darah Bumi yang tak mau jantung bumi hancur pun dia akan melakukan sesuatu. Dengan energi yang sudah terkumpul di kepalan tangannya, Roh Darah Bumi melesat dengan cepat untuk menggagalkan aksi dari Sun Wukong. Roh Darah Bumi pun kini menahan jantung bumi itu sebisa mungkin agar tidak menyentuh lubang hitam, karena sentuhan sedikit apapun itu bisa membuat jantung bumi hancur menjadi butiran debu. Sambil terus menahannya, Roh Darah Bumi pun berkata bahwa dia tidak akan membiarkan Sun Wukong menghancurkan jantung bumi ini, bahkan jika dirinya pun kali ini harus berkorban. Tapi tiba-tiba saja Roh Darah Bumi ini mengubah arah dorongan yang dilakukan oleh Sun Wukong menjadi ke atas, yang kali ini membuat jantung bumi berada di atas dari Roh Darah Bumi. Dan dengan cepat Roh Darah Bumi pun melompat dan akan mengambil jiwanya yang ada di dalam jantung bumi itu. Melihat aksi dari Roh Darah Bumi ini membuat Sun Wukong, Biksu Tong, dan juga yang lainnya menjadi panik. Lalu sang biksu pun berteriak jika saat ini Roh Darah Bumi akan segera mengambil jiwanya, dan ini adalah sebuah bencana. Sang biksu kembali teriak pada Sun Wukong bahwa kelemahan dari Roh Darah Bumi ini adalah jantung bumi itu sendiri, dan ini merupakan sebuah obsesi. Karena obsesi inilah yang merupakan akar dari semua masalah di dalam hati manusia. Dan Roh Darah Bumi yang kali ini sudah membawa jantung bumi, dia akan menjauhkannya dari Sun Wukong agar dia bisa bebas mengambil jiwanya kembali. Tapi Sun Wukong yang tidak mau hal itu terjadi, dia pun melompat ke atas jantung bumi sehingga Roh Darah Bumi merasa keberatan untuk membawa terbang jantung bumi tersebut. Dengan tenaga yang dia kumpulkan dalam kepalan tangannya, Sun Wukong pun kini mulai mengamuk dan memberikan pukulan pada jantung bumi itu, sehingga hal ini membuat Roh Darah Bumi semakin takut jika jantung bumi itu hancur akibat pukulan yang dilakukan oleh Sun Wukong. Sun Wukong yang tidak peduli dengan hal itu, dia pun terus memukul jantung bumi secara barbar, sampai-sampai jantung bumi itu mengeluarkan cahaya terang dari dalamnya. Kelakuan Sun Wukong ini membuat Biksu Tong, Baji, dan juga Sawu Jing menjadi jantungan. Biksu kemudian berteriak agar Sun Wukong menghentikan tindakannya. Tapi teriakan itu tidak dihiraukan sama sekali, dan malahan semakin barbar dalam melakukan gepukan. Hal ini membuat Roh Darah Bumi gemetaran sampai keluar keringat dingin dari wajahnya. Dan
Jantung bumi pun akhirnya hancur juga oleh pukulan tenaga super dari Sun Wukong. Kini jantung bumi pun hancur menjadi berkeping-keping. Seluruh langit juga menjadi berwarna merah akibat hancurnya jantung bumi itu. Hal ini membuat Biksu Tong, Subaji, dan juga Sabucing serta Raja Kebajikan tidak percaya kalau saat ini jantung bumi benar-benar telah hancur. Kehancuran dari jantung bumi ini juga merupakan kehancuran dari tubuh Yuan Ying roh darah bumi. Hal ini membuat roh darah bumi menjadi frustasi tingkat tinggi. Kepingan dari jantung bumi itu pun tersebar ke segala arah dan tampak seperti hujan kristal. Baji dan biksu kini semakin panik karena ini pasti akan menimbulkan sesuatu yang lebih buruk untuk dunia. Karena jantung bumi sudah tidak mungkin lagi untuk disatukan kembali. Roh darah bumi pun kini menyebut Sun Wukong sebagai monyet gila karena telah melakukan hal fatal seperti ini. Sun Wukong hanya bisa tersenyum dengan kata-kata dari roh darah bumi. Karena tubuh Yuan Ying miliknya sudah dihancurkan, hal ini membuat roh darah bumi menjadi marah besar pada Sun Wukong dan akan segera membunuhnya. Dia pun kini mengubah tubuhnya sebesar Sun Wukong dan roh darah bumi pun mengeluarkan tenaga yang cukup besar dan mulai melesat ke arah dari Sun Wukong. Bogem super dari roh darah bumi pun mendarat di wajah Sun Wukong yang membuatnya teriak kesakitan. Sun Wukong yang tidak mau kalah, dia pun membalas roh darah bumi dengan pukulan yang keras tepat di hidungnya. Keduanya pun kini saling baku hantam, tapi tidak ada yang mau mengalah karena mereka berdua memiliki kebencian satu sama lain. Bentrokan dari keduanya pun sangat sengit dengan gerak cepat dan kekuatan yang besar sampai biksu dan juga yang lainnya cuma bisa melongo dengan pertarungan dahsyat ini. Raja Kebajikan merasa bahwa Sun Wukong tidak akan bisa mengalahkan roh darah bumi pada saat ini. Hal ini membuat Raja Kebajikan merencanakan sesuatu karena pada saat ini Sun Wukong memang sudah benar-benar tertekan oleh kekuatan besar milik roh darah bumi. Saat roh darah bumi sedang fokus bertarung dengan Sun Wukong, Raja Kebajikan pun muncul di belakangnya dan berkata di dalam hati bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk membunuh roh darah bumi. Raja Kebajikan yang merasa pertahanan dari roh darah bumi sedang melemah, dia pun kini melesat dan masuk ke dalam tubuh roh darah bumi melalui telinga dari roh darah bumi tersebut. Roh darah bumi tiba-tiba terkejut karena pada saat ini dia merasakan ada yang aneh dengan tubuhnya. Dan tiba-tiba saja roh darah bumi secara spontan melakukan tinju pada wajahnya sendiri dengan cukup keras. Tangannya pun tak bisa dikontrol dan tangan itu pun terus memukuli wajahnya sendiri. Hal ini membuat roh darah bumi sadar kalau ini adalah ulah dari Raja Kebajikan yang telah mengendalikan tubuhnya. Dan kini Raja Kebajikan pun tersenyum licik di dalam pikiran roh darah bumi. Roh darah bumi kemudian berteriak dan menyuruh Raja Kebajikan untuk segera keluar dari pikirannya. Tiba-tiba saja Sun Wukong melakukan tendangan yang cukup keras. Hal ini membuat roh darah bumi terpental sampai menabrak dinding pembatas hutan labirin dengan dunia manusia. Roh darah bumi pun tidak dapat menggerakkan tubuhnya karena dia telah di bawah kendali dari Raja Kebajikan. Dan kali ini Raja Kebajikan berteriak pada Sun Wukong untuk segera membunuh roh darah bumi. Di saat yang sama, dua dewa pun kini muncul dan lalu mengikat kedua tangan dari roh darah bumi. Sedangkan Sun Wukong saat ini memegangi kedua tanduk dari roh darah bumi itu sendiri. Dua dewa yang telah muncul itu ternyata adalah Dewa Rulai dan juga Sasin Guanyin yang membuat roh darah bumi kali ini menjadi terkejut. Kemudian Raja Kebajikan pun berkata pada semuanya bahwa kelemahan dari roh darah bumi ini terletak pada sepasang tanduknya. Hal ini membuat roh darah bumi panik karena kelemahan dari dirinya telah dibocorkan oleh Raja Kebajikan. Dan kini Sun Wukong pun tanpa ragu dia berteriak dengan keras lalu mematahkan kedua tanduk dari roh darah bumi ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah roh darah bumi akan kehilangan semua kekuatan terbesarnya setelah kedua tanduk itu dipatahkan oleh Sun Wukong? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Kopral Shop. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.